Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kali ini kita akan bersama-sama kulik-mengkulik dengan teman-teman hebat yang ada di sini. Saya berjumpa dengan Ibu Lim Oja. Nah, posisi kami saat ini ada di Kepulauan Alor. Saya datang bersama dengan Ibu Tantin. Halo. Ibu Tantin ini adalah Ketua 2 KKI Urusan Internasional. Nah, di sini kalau Bu Lim Oja ini sebagai salah satu pengurus di DPD Nusa Tenggara Timur. Saudaraku yang terkasih, saya ingin menanyakan bagaimana persiapan pelantikan KKI di Kepulauan Alor di NTT. Silakan Bu Lim. Ya, terima kasih Bu Erna, Ketua Umum dari KKI Pusat yang sudah berkenan untuk hadir di sini dalam rangka kegiatan pelantikan untuk pengurus DPC di Kabupaten Alor, KKI di Kabupaten Alor. Sejauh ini komunikasi sudah dibangun dan komunikasi itu sudah kita bangun dari tahun lalu untuk bagaimana KKI bisa hadir di sini. Karena kalau kami melihat mulai dari tata organisasi dan juga ADART-nya, Kepulauan Alor atau di Kabupaten Alor ini punya visi dan misi khusus tentang perempuan berkebaya dan menggunakan kain adalah itu sesuatu yang memang selama ini dilakukan sehari-hari. Tetapi dengan adanya organisasi ini maka bisa mengkoordinir setiap ibu-ibu yang ada dengan kekayaan baik potensi baik kebaya maupun kain yang ada itu bisa diorganisir dan bisa bergerak lebih terarah dan kemudian bisa mencapai tujuan-tujuan yang lebih bagus lagi. Dan persiapan kami sudah sampai dengan sekarang baik badan pengurus maupun ketua umum, baik ketua harian dan juga pengurus-pengurus lainnya sudah siap dan kita siap. Wah, luar biasa. Bagaimana nih kesan-kesan Ibu Tantin? Jauh-jauh datang dari sono ke sini. Melewati berbagai negara, berbagai kota dan berbagai pulau. Alor ini bagaimana sih, Bu? Apa yang Ibu tangkap dari Kepulauan Alor ini? Alor ini punya potensi yang sangat luar biasa. Ya. Ada Bu Lim di situ juga luar biasa. Karena kayak gitu. Punya sesuatu yang yang memang dibangun ya Bu ya, yang perlu dibangun. Jadi kalau misalkan kalau kaitannya dengan KKI, ibu-ibunya juga akan bersatu padu di dalam satu organisasi yang itu bisa meningkatkan masing-masing kemampuan perempuan yang ada di sini, itu hal yang sangat luar biasa. Apalagi visi misi KKI itu adalah bagaimana untuk menjadi perempuan yang berdaya dan berbudaya. Pastinya itu juga bukan sesuatu yang tiba-tiba akan muncul begitu saja, perlu proses, perlu perjuangan seperti Ibu tadi juga sampaikan. Tetapi kalau sama tujuannya, visinya sama, ada dalam satu wadah komunitas kain dan kebaya Indonesia, di situ ada ibu-ibu yang memang luar biasa muncul dan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa juga. Potensi yang perlu dibangun, alamnya indah, perempuan-perempuannya itu ibu-ibunya juga tangguh dan itu luar biasa, pasti akan cepat berkembangnya. Iya kan Bu? Apalagi dengan Bu Lim. Dan ada ibu berdua ini yang luar biasa. Kita percaya bahwa KKI di Alor akan bertumbuh dengan pesat karena didukung oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata yang akan menjadi ketua di KKI ini. Beliau nanti kita akan umumkan sebagai ketua dan dideklarasikan atau dilantik besok. Nah, kita akan kabari waktunya. Yang pasti Ibu Ketua ini adalah Ketua Dinas Pariwisata dan kemudian akan didukung oleh berbagai macam elemen yang bisa membuat KKI semakin berjaya di Kepulauan Alor yang sangat indah. Nah, sekarang saya juga ingin tanya pada Bu Lim, apa sih harapan Ibu terhadap munculnya KKI di Kepulauan Alor?
KKI sebenarnya kami punya harapan karena sebenarnya potensi para ibu-ibu yang punya kemampuan, yang punya hati untuk bergerak, untuk bisa berdaya dan Ya. berbudaya itu sudah ada. Mhm. Jadi ketika dengan hadirnya KKI ini akan lebih mempermudah kita untuk mengorganisir, kemudian menghimpun kekuatan yang ada untuk kemudian bisa bergerak bersama ke depan. Dan apatah lagi KKI ini kan pengurusnya mulai ada dari pusat, kemudian bahkan internasional juga ada. Karena di dalam membangun sesuatu untuk bisa berhasil itu harus ada kolaborasi, Betul. itu harus ada kerjasama, itu harus ada jejaring. Dan ini merupakan satu terobosan yang luar biasa, yang akan sangat bermanfaat untuk perempuan yang ada di Alor. Untuk perempuan yang ada di Alor, untuk mereka mulai dari bagaimana berbusana, yaitu kebaya dan kain yang sebenarnya sudah terjadi dari dulu, dari zaman kami budaya dulu, untuk kami itu berpakaian kain dan juga kebaya. Dan kemudian mempersatukan, kalau saya lihat di dalam ADART-nya itu bagaimana bisa memberdayakan perempuan-perempuan itu untuk kedepannya lebih baik lagi dan lebih terarah. Dan harapan kami dengan hadirnya KKI yang ada di Kabupaten Alor akan sangat membantu ibu-ibu, khususnya para perempuan di Alor, yang sebenarnya perempuan Alor itu adalah pahlawan yang luar biasa untuk Kabupaten Alor ini. Iya, jadi luar biasa ya, visi misi KKI ternyata nyangkut di hati ibu-ibu hebat dari Alor. Nah, rencana ibu ke depan nih, rencana ibu apa yang akan diberikan pada ibu-ibu sehingga ibu-ibu di Alor ini menjadi lebih berdaya, yang tadinya mereka mungkin mengandalkan penghasilan dari nelayan atau penghasilan dari suaminya. Nah, sekarang apa yang akan menjadi rencana ibu supaya mereka menjadi perempuan-perempuan yang mandiri dan memiliki uang sendiri? Kalau dalam perencanaan pastinya nanti setelah ada pelantikan badan pengurus yang sudah ada, baik ketua maupun ketua harian dan juga badan pengurus, mereka pasti akan punya program. Tetapi kalau yang saya lihat perempuan-perempuan Alor itu ibu, mereka sebenarnya itu sudah sangat kreatif, mereka sudah punya usaha-usaha yang dimana mau tidak mau itu harus mereka lakukan supaya bagaimana bisa menghidupi keluarga dan juga bisa mendukung atau memenuhi kebutuhan keluarga, di mana suami sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah tapi harus di backup juga oleh sang istri yang adalah perempuan Alor ini. Sehingga dengan kehadiran KKI ini yang kita harapkan atau yang kita rencanakan adalah bagaimana kita lebih istilahnya merapikan lagi setiap usaha-usaha daripada para ibu-ibu atau perempuan-perempuan Alor yang sudah sangat luar biasa ini. Kemudian kita menghubungkan atau menjejaringkan dengan adanya KKI yang ada di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten, bisa kita hubungkan atau kita jejaringkan sehingga mereka bisa saling kerjasama. Khususnya dalam hal kami di Alor sini, kita punya kesulitan adalah mengenai pemasaran setiap produk-produk yang ada. Jadi dengan adanya KKI ini, dalam hal ini seperti contoh kemarin dari KKI sendiri, Ibu Erna sudah membangun MOU dengan Kecamatan Alor Barat Laut. Sehingga pada hari ini tanggal 16 Juni itu sudah terjadi yang namanya pelatihan pembuatan aksesoris yang dimana pengajarnya adalah dari KKI Sidoarjo. Nah itu salah satu bentuk yang sudah kita mulai bergerak. Kita udah mulai bergerak dan berharap ini awal yang baik untuk selanjutnya ketika ada pengurus lebih besar lagi kita bisa mendapatkan hal-hal yang bisa membantu para perempuan di Alor, khususnya bagaimana mereka bisa berdaya tetapi tetap menjaga kebudayaan kami. Termasuk ini ya Bu ya, kami semua sudah memakai kain non Alor ya, tapi kita juga membuat bagaimana supaya ini tidak hanya berupa kain ini saja, tetapi bisa dikembangkan, bisa menjadi produk-produk yang lain. Itu salah satu dari kegiatan di KKI. Baik, saya ingin menanyakan pada Bu Tantin, Ketua KKI yang membawai area dunia internasional.
apa sih rencana Ibu untuk supaya Alor akan Ibu bawa kemana suaranya sampai terdengar dari seluruh antero dunia, Bu? Ya, baik. Itu sesuatu yang tadi saya sampaikan di awal itu sangat menarik. Kembali lagi pada KKI dan juga saya. Tentu saja yang pasti akan saya lakukan adalah membawa budaya ini, menyampaikan kepada semua yang ada di luar sana, ya kan, pastinya di luar Alor dan juga mungkin di luar negeri sesuai dengan tugas yang dimandatkan oleh Bu Erna ke saya untuk menceritakan tentang daerah-daerah mana saja, tidak hanya kalau sekarang kita ada di Alor, kita bicara tentang apa yang dihasilkan atau apa yang istimewa di Alor, yang itu kaitannya juga dengan perempuan-perempuan yang luar biasa di situ. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ini kita pakai kain, ya, kain tenun Alor yang macam-macam, dari suku-suku banyak ya, Bu ya, dari suku-suku, semua suku itu ada dan punya ciri khas sendiri-sendiri. Tapi itu kalau misalkan kita pakai seperti apa yang dipakai oleh Bu Erna, apa yang dipakai oleh Bu Lim, dan apa yang saya pakai, itu kita beda-beda meskipun itu tenun, tapi semuanya sangat-sangat luar biasa. Jadi di luar negeri sana mereka juga harus mengenal Alor dengan budayanya dan Alor juga dengan keindahan. Weh, luar biasa. biasa. Jadi saya sangat berharap bukan hanya Alor, tapi semua kepulauan yang ada di Indonesia, semua wilayah yang ada di Indonesia, mereka mempunyai produk-produk, dan saya berharap ini, Bu, produk-produk itu terpajang di semua negara yang ada di dunia. 130 negara ya, 132 negara. Di mana 132 negara harapannya menyimpan produk-produk Indonesia, memasarkan produk-produk Indonesia, dan menggemakan produk-produk Indonesia. Bukan hanya Alor, tapi karena saat ini saya berada di Alor, khususnya Alor saat ini. Nextnya berarti kita mesti ke tempat yang lain lagi, ya, Bu ya? Iya. Kita bangun lagi ke situ. Betul. Jadi harapannya bila daerah Anda ingin dikembangkan, perempuannya diberdayakan, budayanya dilestarikan, bergabunglah di KKI. Bergabunglah di KKI. Hari ini juga Anda bisa hubungi kami. Ada di website, ada di YouTube, ada di media sosial. Di situ Anda bisa menggabungkan diri dan mencari tahu tentang kami. Terima kasih. Apa itu KKI? Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia. Dengan moto berdaya dan berbudaya. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam.